kriteria untuk calon pendonor, ada 10 kriteria itu. Nah di situ yang agak susahnya karena kan data-data kadang kan pendonornya yang sudah kita udah lama lebih dari 3 bulan, nah itu disarankan untuk tidak donor plasma konvalesen karena dari experience pengalaman kita titer antibodinya tidak memenuhi syarat untuk melakukan pendonoran plasma konvalesennya. Kalau setelah 3 bulan ya? Iya dok, iya Bu. Jadi memang setelah kita coba, memang nggak masuk titer antibodi COVID. Idealnya harus berapa? Idealnya di bawah 3 bulan setelah dinyatakan sembuh 14 hari tanpa gejala. Jadi 14 hari tanpa gejala dulu baru boleh donor. Siap. Saya Fitrianti Agustinda, Ketua PMI Kota Palembang. Dan kita mendapatkan kabar yang cukup menggembirakan bahwa sekarang UTD kita sudah bisa melaksanakan plasma konvalensen ya. Apa itu plasma konvalensen? Itu adalah plasma yang mengandung antibodi dari pasien COVID-19. Jadi plasma ini nanti bisa digunakan untuk pasien-pasien COVID yang mulai dari ringan sampai dengan berat. Dan ada beberapa persyaratan untuk bisa mendonorkan plasma konvalensen. Salah satunya yang pertama adalah plasma ini sendiri hanya bisa diberikan oleh pasien yang kemarin sudah mendapatkan dalam arti terkena COVID-19 dan sudah dinyatakan sembuh, maka pasien yang sudah dinyatakan sembuh inilah yang bisa nantinya mendonorkan plasmanya. Sedangkan mengenai usianya sekitar dari 18 sampai dengan 19 sampai 60 tahun ya. Dan yang kita ambil biasanya adalah laki-laki ataupun perempuan yang belum juga menikah atau sempat melahirkan dan juga menyusui. Dan persyaratan-persyaratan yang lainnya tentu nanti bisa ditanyakan secara lebih lengkap ya kepada kawan-kawan di UTD. Dan alhamdulillah sampai dengan sejauh ini ada sudah 14 orang yang sudah mendonorkan plasma konvalensennya. Dan tentu ini kita sambut gembira sekali karena banyak sekali pasien-pasien COVID-19 yang saat ini sangat menunggu pertolongan dari saudara-saudara yang sudah menjalani atau sudah dinyatakan sembuh dari pasien dari COVID-19. Nah ini kita sambut gembira dan pada kesempatan ini juga saya menghimbau dan mengajak, dan saya sudah juga menghubungi beberapa rumah sakit, salah satunya Rumah Sakit Bari, untuk supaya nantinya mereka bisa menjembatani komunikasi antara pemerintah kota dalam hal ini mungkin PMI dengan beberapa pasien. Kalau seandainya pasien-pasien yang sudah dinyatakan sembuh tadi yang memenuhi kriteria atau persyaratan bisa ikut membantu saudaranya dengan cara mendonorkan plasma konvalensen. Bu, izin terkait penerapan tarif sekitar mulai dari 2 juta itu gimana Bu responnya? Tarif? Untuk tarif penggantian kantong darah kan ada pengenaan biaya sekitar 2 juta yang diberikan dari yang untuk PMI. Gimana nih? Untuk yang konvalesen? Untuk konvalesen Bu. Penerimanya. Jadi penerimanya. Jadi begini, sebentar lagi kan ditunggu ya, sebentar lagi saya sudah panggil dokter dari UTD. Kalau tidak salah dokter Silvi yang akan datang ke sini. Nah nanti bisa ditanyakan secara detail. Terus terang kalau saya tidak begitu mengikuti ya. Tapi setahu saya untuk mendapatkan plasma itu sendiri banyak sekali proses yang tahapannya ya Bu ya. Kalau tidak salah 5 hari berturut-turut mereka harus melaksanakan uji check and recheck ya, mulai dari persyaratan itu sendiri sampai dengan mungkin secara uji klinis apakah plasma mereka itu nantinya betul-betul nanti bisa cocok atau tidak ya Bu. Mungkin untuk mengganti biaya itu, tapi secara detailnya nanti bisa ditanyakan kepada dokter UTD yang akan datang ke sini sebentar lagi, mungkin sekitar 5 sampai 10 menit. Siap Bu, tapi izin terkait mungkin istilahnya bukan keluhan sih, penerapan tarif sekitar 2 juta itu sedikit memberatkan mungkin bagi pasien. Nah mungkin ada langkah dari pemerintah kota nggak Bu, mungkin mengajukan ke pemerintah pusat agar ini ditanggung sama Kemenkes atau seperti apa mungkin Bu? Oke, nanti kalau memang ada keberatan-keberatan seperti itu, tentu ini akan kita coba tindak lanjuti ya. Kita akan coba bicarakan dengan Kepala Dinas Kesehatan atau juga mungkin langsung kita bicarakan dengan Pak Wali atau mungkin sudah bisa kita bicarakan juga dengan Kementerian Kesehatan untuk bagaimana menanggulangi biaya yang dikeluarkan sang penerima plasma ini sendiri. Apakah ini nanti bisa ditanggung oleh pemerintah
baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah atau melalui UTD atau PMI atau seperti apa. Karena sampai dengan sekarang kita belum mendapatkan informasi yang lebih detail lagi. Tapi ada baiknya kita tunggu dulu pernyataan dari Dokter Silky selaku Kepala UTD di Kota Palembang ya, UTD PMI Kota Palembang, terkait masalah biaya atau seperti apa yang dikenakan ya Bu? Sekitar 2 juta, karena saya terus terang nanti mengeluarkan statement yang kurang pas, lebih baik nanti tanyakan untuk apa biayanya, untuk mengganti apa, dan apakah sudah ada informasi juga dari pusat, misalnya dari UTD pusat atau PMI pusat terkait masalah biaya ini, apakah nantinya bisa dibebankan kepada pemerintah atau nanti dibebankan kepada PMI itu sendiri.